Jumpa lagi dengan saya, Willy Drums, tetap di The Sinners Channel. Memahami Allah Tritunggal merupakan suatu kegiatan yang mengandung berkat dan sekaligus resiko. Sesungguhnya kita sedang berurusan dengan sebuah misteri yang sangat agung. Tanpa anugerah Tuhan, tanpa kerendahan hati, mustahil untuk memahami pengajaran yang penting ini. Maka, ketika kita berbicara tentang Tritunggal, kita harus sadar bahwa Dia yang kita bicarakan sedang berada di hadapan kita, atau lebih tepat, kita di hadapannya. Teologi Reform menerima rumusan seperti yang sudah diwariskan oleh bapak-bapak gereja dan konsili-konsili ekumenis, sebagaimana juga diajarkan oleh Alkitab. Kita percaya Allah Tritunggal itu satu dan tiga. Jadi, ada aspek kesatuan dan ada aspek ketigaan. Jika kita mengikuti formulasi yang sudah dirumuskan, maka kita dapat mengatakan bahwa pandangan gereja, khususnya gereja Latin, menerima rumusan satu substansi atau esensi, tiga pribadi. Jadi, Allah Tritunggal adalah satu dalam aspek tertentu dan tiga dalam aspek yang lain. Perhatikan di sini bahwa ajaran ini tidak mengatakan bahwa Allah Tritunggal itu satu sekaligus tiga menurut aspek yang sama. Adalah hal yang salah jika kita mengatakan Tritunggal itu satu esensi dan tiga esensi, atau satu pribadi dan tiga pribadi. Sebagaimana halnya juga salah ketika kita mengatakan bahwa Kristus itu adalah satu pribadi dan dua pribadi, atau bahwa Kristus memiliki satu natur dan memiliki dua natur. Pandangan seperti ini tidak pernah diajarkan dalam konsili manapun atau dalam konteks tradisi Reform. Tidak pernah diajarkan dalam katekismus atau pengakuan iman Reform yang manapun. Pandangan seperti itu bukan saja membingungkan, namun juga sekaligus mengacaukan pemahaman kita tentang Tritunggal atau tentang Kristus. Apakah yang termasuk dalam kesatuan substansi atau esensi? Apa yang dimaksud dengan istilah esensi atau substansi? Substansi artinya adalah properti atau atribut atau sifat khusus yang dimiliki oleh suatu hal, yang olehnya, oleh properti khusus itu, hal tersebut dibedakan dari hal yang lain. Berdasarkan definisi ini, substansi ilahi itu seperti misalnya adalah kemahatauan. Tidak ada yang maha tahu selain Allah. Kemahahadiran, tidak ada yang maha hadir selain Allah. Kemahakuasaan, tidak ada yang maha kuasa selain Allah. Kekekalan, yaitu tidak memiliki awal dan akhir. Tidak ada yang kekal selain Allah. Selain atribut-atribut kemahaan, kita juga dapat mengatakan bahwa pikiran ilahi dan kehendak ilahi juga merupakan substansi atau esensi ilahi. Hanya Allah saja yang memiliki pikiran ilahi dan kehendak ilahi. Semua ciptaan yang lain tidak memiliki properti khusus ini. Ketika kita membicarakan kesatuan Tritunggal, kita tidak dapat mengacaukannya dengan ketigaannya. Allah itu satu dalam esensi dan substansinya. Tidak dapat dikatakan ia sekaligus tiga dalam esensi dan substansinya. Allah itu satu pikiran dan kehendaknya. Tidak dapat dikatakan ia sekaligus tiga pikiran dan kehendaknya. Sama halnya kita tidak dapat mengatakan bahwa Allah itu tiga dalam pribadinya, sekaligus satu dalam pribadinya.
Ketika membicarakan unity, kita membicarakan kesamaan, bukan distingsi. Misal, hanya ada satu kemahadiran, dan kemahadiran ilahi ini dimiliki secara sempurna dan seutuhnya oleh ketiga pribadi Tritunggal. Hanya ada satu pikiran dan kehendak ilahi, dan satu pikiran dan kehendak ilahi ini dimiliki secara sempurna dan seutuhnya oleh ketiga pribadi. Tidak ada perbedaan dalam kemahakuasaan, kemahadiran, kemahatauan, pikiran, dan kehendak ilahi. Ini karena kita sedang berbicara kesatuannya. Lain hal jika kita sedang membicarakan ketigaannya. Di sini kita membicarakan perbedaannya. Distingsi atau perbedaan berurusan dengan diversitas pribadi, atau dengan kata lain ketigaannya. Sedangkan kesamaan berurusan dengan kesatuannya. Maka ketika kita membicarakan satu kemahakuasaan ilahi yang dimiliki secara sempurna oleh ketiga pribadi, kita dapat mengatakan bahwa pribadi Bapa memiliki kemahakuasaan yang sama dengan kemahakuasaan Anak dan juga dengan kemahakuasaan Roh Kudus. Kita tidak dapat mengatakan ada distingsi kemahakuasaan, karena ini berarti menolak kesatuan Allah. Hal yang sama dapat dikatakan tentang pikiran dan kehendak ilahi. Pikiran dan kehendak ilahi yang satu ini dimiliki secara sempurna oleh ketiga pribadi. Sama dengan kemahakuasaan ilahi, tidak ada distingsi pikiran dan kehendak ilahi. Karena sekali lagi, jika kita membicarakan distingsi, kita bukan sedang membicarakan kesatuan esensi atau substansi, melainkan kita sedang membicarakan ketigaan pribadi. Tidak ada distingsi kemahadiran ilahi, tidak ada distingsi kemahakuasaan ilahi, tidak ada distingsi kemahatauan ilahi, dan juga tidak ada distingsi pikiran dan kehendak ilahi. Properti khusus ilahi ini sama, common bagi ketiga pribadi. Mengusulkan distingsi dalam ranah substansi atau esensi akan merusak simplisitas ilahi. Allah itu satu substansinya. Distingsi tidak dibicarakan dalam ranah substansi yang hanya satu dan sama itu, melainkan dalam ranah ketigaan pribadi. Pengakuan-pengakuan iman reform mengajarkan distingsi pribadi bukan dalam distingsi pikiran dan kehendak, melainkan dalam pembedaan opera et intra dan opera extra. Menurut opera et intra, Bapa bukanlah yang dilahirkan, melainkan yang melahirkan. Anak adalah yang dilahirkan dan bukan yang melahirkan. Roh Kudus adalah yang keluar, bukan yang melahirkan dan yang dilahirkan. Westminster Convention mengajarkan Second Helvetic mengajar menurut opera et extra, Bapa dikaitkan dengan karya penciptaan, Anak dengan penebusan, dan Roh Kudus dengan pengudusan. Heidelberg Catechism mengatakan, atau gabungan antara opera et intra dan et extra, seperti misalnya dalam Belgic Confession. Perhatikan,
bahwa distingsi ketigaan pribadi Tritunggal tidak pernah dibicarakan dalam urusan dengan kesatuan Tritunggal, baik itu kemahakuasaannya, kemahahadirannya, kemahatauannya, pikiran, dan kehendak ilahinya. Sebaliknya, kesatuan Tritunggal dibicarakan dalam kaitan dengan properti khusus ilahi, bukan dalam keberbedaan pribadi. Westminster Convention mengajarkan Westminster mengaitkan kesatuan ilahi dengan kekuasaan dan kekekalan ilahi yang juga adalah satu dan sama. Second Helvetic mengajarkan perhatikan bahwa Second Helvetic mengajarkan bahwa esensi ilahi itu satu dan sama, tidak ada distingsi. Kesimpulan, distingsi dibicarakan dalam ketigaan pribadi, bukan dalam kesatuan esensi atau ilahi. Maka dengan demikian, tidak tepat jika kita mengatakan ada distingsi pikiran dan kehendak dalam Tritunggal, karena hanya ada satu pikiran dan satu kehendak ilahi. Yang satu selalu satu, tidak pernah adalah tiga, sebagaimana yang tiga selalu tiga, tidak pernah adalah satu. Sabellius mengajarkan kesesatan, bukan karena ia percaya hanya ada satu kemahakuasaan, satu kemahadiran, satu kemahatauan, satu pikiran, dan satu kehendak ilahi, dan juga bukan karena Sabellius tidak percaya ada distingsi pikiran dan kehendak ilahi dalam ketiga pribadi Tritunggal, melainkan karena Sabellius menolak ketigaan pribadi Tritunggal yang sungguh-sungguh berbeda satu dengan yang lain. Sebaliknya, kita perlu berhati-hati untuk tidak mengacaukan kesatuan substansi atau esensi dengan mengajarkan bahwa ada distingsi dan ketigaan. Mengaburkan perbedaan anak dan Roh Kudus merupakan sebuah kekeliruan, karena harusnya ada distingsi. Sebaliknya, mengajarkan ada distingsi, equality, power, eternity, mind, and will dalam Tritunggal juga merupakan kekeliruan. Seharusnya tidak ada distingsi. Mengajarkan perbedaan kehendak dalam kehendak ilahi, hal mana merupakan aspek kesatuan substansi atau esensi dan bukan ketigaan pribadi, juga merupakan sebuah ajaran yang keliru. Second Helvetic Confession mengajarkan Second Helvetic mengutuk pandangan yang mengajarkan ada distingsi kehendak ilahi dalam Tritunggal. In will differs or voluntate diversum. Ini kehendak ilahi itu hanya satu dan sama, dimiliki oleh ketiga pribadi secara sempurna. Mereka yang mengajarkan ada distingsi kehendak ilahi, in will differs, menurut Second Helvetic sebenarnya sedang mengajarkan ajaran heretik. Ajaran seperti itu bukanlah ajaran yang diwarisi dari tradisi teologi reform, melainkan merupakan sebuah ajaran pribadi. Kiranya Allah Tritunggal menolong kita untuk mengenal Dia dengan benar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.